Yo guys, hari ini kita akan membahas satu saham di Indonesia dengan pendekatan investasi fundamental. Berbagai data performa keuangan perusahaan PANS akan kita bahas secara detail. Jadi, pertumbuhan pendapatan perusahaan PANS dalam 1 tahun terakhir TTM mengalami penurunan sebesar 30,6% dari 518 miliar menjadi 397 miliar. Sedangkan rata-rata peningkatannya selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 0,9%. Untuk laba bersihnya, selama 1 tahun terakhir TTM mengalami penurunan drastis mencapai 85,2% dari 256 miliar menjadi 138 miliar. Namun, rata-rata pertumbuhan laba bersih selama 5 tahun terakhir adalah 9,7%. Secara profitabilitas, gross profit margin dan net profit margin perusahaan cenderung stabil dengan gross profit margin tetap 0,0% dan net profit margin turun dari 49,3% menjadi 34,8%. Return on asset perusahaan turun dari 11,8% menjadi 5,8%, sedangkan return on equity juga mengalami penurunan dari 15,9% menjadi 8,6%. Perlu diperhatikan pengaruh besar dari penurunan ini terhadap posisi keuangan perusahaan. Dilihat dari debt to equity ratio, PANS menunjukkan kesehatan keuangan yang solid dengan rasio 0,1 kali baik tahun lalu maupun tahun ini. Berdasarkan skor kerangka investasi oleh Warren Buffett, PANS mendapat skor 2 dari 6 poin. Untuk penjelasan lebih detailnya, kalian bisa langsung cek di aplikasi Investoria. Oke, sekarang kita akan membahas bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi. Valuasi adalah proses menentukan nilai suatu aset atau perusahaan. Margin of safety adalah selisih antara nilai intrinsik suatu aset dengan harga pasar saat ini. Hal ini digunakan untuk menghindari risiko investasi. Untuk saham PANS, nilai fair value-nya adalah 1.528 dengan margin of safety saat ini sebesar minus 6,4% berdasarkan valuasi menggunakan price to book band. Jadi, harga saham sekarang di atas fair value-nya. Sementara itu, fair value saham PANS berdasarkan price to earnings band adalah 857 dengan margin of safety minus 89,7%. Ini berarti harga saham saat ini jauh di bawah fair value-nya. Jadi, teman-teman, lakukanlah analisis sendiri sebelum membuat keputusan investasi. Ingat, tanggung jawab atas setiap keputusan ada di tangan kalian. Keep investing smart, guys.